لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita surat Yunus ayat 35, 36 dan 37. Ayat 35, Qul katakanlah hal apakah min syurakaikum di antara sekutu-sekutu kalian, man siapa yang yahdi memberi petunjuk ilal haqqi kepada kebenaran. Qul katakanlah Allahu Allah yahdi memberi petunjuk lil haqqi kepada kebenaran. Afaman maka apakah siapa yang yahdi memberi petunjuk ilal haqqi kepada kebenaran, ahaqqu lebih berhak ayyuttaba'a untuk diikuti, amman ataukah siapa yang la yahiddi tidak memberi petunjuk, tidak dapat memberi petunjuk illa kecuali ayyuhda dia diberi petunjuk. Famalakum maka bagaimana bagi kalian, maka mengapa kalian, kaifa bagaimana, tahkumun kalian menetapkan hukum atau kalian bersikap atau membuat keputusan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini masih melanjutkan pembahasan tentang sekutu-sekutu Allah yang diada-adakan, dibuat-buat oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini mengajak orang yang ingkar kepada Allah untuk berfikir. Mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya, diajak berfikir, apakah di antara sekutu-sekutu, ya, sesembahan-sesembahan itu ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran? Tentu tidak bisa, apalagi kalau sesembahan itu adalah bentuknya berhala. Yang menyembah matahari pun, matahari tidak bisa memberi petunjuk. Yang menyembah batu-batuan juga tidak bisa memberi petunjuk. Terlebih lagi, petunjuk atau kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Maka tentu yang bisa memberi petunjuk adalah pemilik petunjuk itu sendiri. Yang tidak memiliki tidak bisa memberi apa-apa. Dalam pepatah Arab disebutkan faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Ini lumrah. Sederhananya, ya,
Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberi uang. Nggak punya harta, nggak bisa memberi harta. Nggak punya tenaga, nggak bisa memberi tenaga. Nggak punya petunjuk, nggak bisa memberi petunjuk. Kita pun manusia hanya menyampaikan petunjuk, bukan memberi petunjuk. Karenanya sering kita memahami bahwa hidayah itu dari Allah, petunjuk itu dari Allah. Manusia hanya menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah. Seperti yang kita lakukan hari ini, pagi ini, menyampaikan petunjuk dari ayat-ayat Allah, menyampaikan petunjuk dari Allah. Dan yang memberi petunjuk, apakah di antara kita mengikuti ayat ini atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya dari Allah, kita cuma menyampaikan. Ya, termasuk Rasul juga begitu. Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk bahkan kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk. Jelas pemilik petunjuk adalah Allah, maka Allah lah yang memberi petunjuk. Nah, dalam ayat ini Allah mengarahkan mengapa mengikuti benda-benda ciptaan Allah yang tidak punya petunjuk sehingga tidak bisa memberikan petunjuk. Qul Allahu yahdi lil haq. Katakanlah Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haq. Maka ketika kita sudah tahu bahwa yang memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaskah kita atau manusia mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat memberi petunjuk, dengan bertanya siapa yang lebih pantas untuk diikuti, Allah yang bisa memberi petunjuk ataukah benda-benda ciptaan Allah yang tidak bisa memberi petunjuk kecuali dia juga diberi petunjuk. Ada manusia menuhankan manusia yang lain. Manusia yang dituhankan itu dia tidak bisa memberi petunjuk. Kalaupun seolah-olah dia mendapat petunjuk, itu petunjuk bukan dia yang memberi, tetapi Allah yang memberi petunjuk itu. Jadi Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Lihat bagaimana Allah mengatakan fama lakum kaifa tahkumun. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, mengapa kalian seperti ini membuat keputusan. Ini menunjukkan betapa rendahnya akal manusia tersebut ketika tidak mampu membedakan untuk mengikuti siapa, bahwa yang harus kita ikuti adalah yang dapat memberi petunjuk. Sama kayak kita sedang dalam rombongan, analognya adalah kalau kita lagi sedang berombongan, kita mau menuju suatu tempat. Di antara kita ada yang tahu tempat itu, yang lain nggak tahu. Kira-kira yang diikuti yang tahu tempatnya atau yang nggak tahu tempatnya? Sudah barang tentu yang tahu tempatnya yang kita ikuti. Yang nggak tahu ya harus ngikut. Nah, begitulah analog sederhananya. Ayat berikutnya, wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti aktsaruhum, kebanyakan mereka, illa, kecuali dhanna, persangkaan.
Inna dhanna, sesungguhnya persangkaan, la yughni, tidak mencukupi, minal haqqi, dari kebenaran, syai'a, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, alim, maha mengetahui, bima, terhadap apa-apa yang yaf'alun, mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini berbicara tentang kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu mengikuti persangkaan. Orang-orang yang menyembah berhala-berhala menyangka bahwa berhala itu mempunyai kekuatan sampai disembah-sembah. Yang menyembah matahari juga demikian, yang menyembah benda-benda yang lain juga demikian. Semuanya adalah dzan, persangkaan. Lihat, di sini Allah menggunakan bahasa dzan, persangkaan. Di sebagian ayat kata dzan ini maknanya yakin, tetapi maknanya adalah persangkaan yang mendekatkan kepada keyakinan. Oleh karenanya kita nggak boleh suudzon kepada orang, kepada sesama kita, nggak boleh suudzon, berburuk sangka. Kenapa? Karena dzon yang buruk tersebut itu mendekati kepada keyakinan. Kita yakin benar dia melakukan itu, padahal cuma persangkaan. Ini nggak boleh, Bolehnya husnudzon. Nah, dzan itu sendiri adalah persangkaan. Dalam beragama kita tidak bisa menggunakan persangkaan. Oleh karenanya dalam kita berislam pun gak boleh persangkaan. Duduknya kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dalam rangka mengetahui dan memahami kebenaran, bukan berdasarkan dzan. Banyak sekali kemudian dalam hal beragama kita taunya belakangan, sudah tua baru tahu. Masih alhamdulillah, masih alhamdulillah. Artinya apa? Selama ini kita dalam beragama juga menggunakan dzan. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa sebahagian Bani Israel itu ummiyuna, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Sebahagian Bani Israel itu buta huruf, tidak mengerti bahasa kitab Taurat, tidak mengerti bahasa kitab Injil. La ya'lamunal kitab, mereka itu tidak mengetahui kitab Allah. La ya'lamunal kitaba illa, kecuali persangkaan. Wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka tidak memahami kitab, tidak mengetahui kitab. Illa amani, kecuali angan-angan. Bahkan di sini disebut angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali mereka itu menyangka-nyangka, menduga-duga. Dalam hal agama mereka menduga-duga, dalam hal kitab Allah mereka menduga-duga. Nah, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Kalau kita tidak duduk mempelajari bahasa Arab atau tidak duduk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi kita dalam memahami kitab Allah ini juga berdasarkan persangkaan-persangkaan. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, apa bedanya kita dengan ummiyuna, orang-orang yang buta huruf dari kalangan Bani Israel tersebut? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita duduk adalah dalam rangka
memahami al-haq. Dengan begitu ya kita membuang dzan terhadap agama kita ini. Sebab apa? Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan itu tidak dapat ya mencukupi kepada kebenaran sedikit pun. Jadi kebenaran itu tidak pakai dzan, tetapi pakai keyakinan, al-yakin ya. Maka untuk meyakinkan kita kepada kebenaran Al-Quran, kita harus memahami ya dan mempelajarinya. Innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Siapa? Semua manusia. Yang dikerjakan oleh semua manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Di sini juga bisa menunjukkan kepada kita betapa hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hanya sebahagian-sebahagian, bahkan kita punya anggota keluarga dalam rumah tangga kita berempat, berlima, suami, istri, anak-anak. Sebagai kepala rumah tangga pun tidak mengetahui seluruh yang dikerjakan oleh anggota keluarga kita. Mungkin kita tahu istri kita di rumah, tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh istri kita di rumah. Di sini saja sudah menunjukkan betapa lemahnya kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebenaran, yang memiliki pengetahuan, dan yang Allah ketahui adalah seluruh peristiwa di alam semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini saja untuk ayat yang berikutnya ya, kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.